Mendengar nama Kampung Lawarang dan Paredeang, Masjid Raya Suhada, Rumah Jonga, stadion dan kawasan olahraga sport center, kantor Bupati baru, jalan jalur 2 di Madate PK Bata dengan sendirinya akan membawa ingatan kita kepada Bapak Pembangunan di Polewali Mandar, yakni S. Mengga. Atau sekalian bicara tentang kampus Unasman yang dibangun di atas sepetak tanah yang dalam planning S. Mengga sebenarnya akan dijadikan lokasi pembangunan kantor bupati. Semboyan tarare riallo tamatindori wongi mapikiri atuan napak banua sangat merepresentasikan spirit beliau mendedikasikan hidupnya kepada negara, khususnya Tanah Mandar, dari sesepuh tentara dan bapak pembangunan sejak dari gurila hingga menjadi bupati. Rancangan visioner Kota Baru Polewali di PK Bata dan Madate dengan sederet karya monumental S. Mengga disertai pembenahan di segala bidang saat menjabat sebagai bupati dari tahun 1980 sampai 1990. Akhirnya mendapat ganjaran positif dengan raihan penghargaan Prasamya Purnakarya Nugraha untuk Kabupaten Polmas atas hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan 5 tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mungkin cepat atau lambat Bumi Tipalayo Mandar akan melahirkan sosok bupati yang mampu berbuat lebih baik. Namun S. Mengga terbukti telah melakukan itu lebih cepat, yang membuat beliau selalu dikenang. Nama asli S. Mengga sebenarnya adalah Haji Sayyid Mahmud bin Muhsin Alatas. Inisial S di depan namanya adalah singkatan dari kata Sayyid, sebuah sebutan khas bagi orang Arab keturunan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun S. Mengga sendiri lebih suka menuliskan inisial namanya bukan dengan Said, tetapi dengan Said Mengga, sebagaimana resmi yang tertulis dalam kartu keanggotaannya di TNI Angkatan Darat. Adapun nama Mengga adalah sebuah gelar dalam kosakata Panei yang berarti batas. Gelar ini diberikan oleh sesepuh masyarakat Karombang sebagai salah satu bentuk penghargaan leluhur terhadap salah seorang sanak keturunannya. Secara genealogis, salah seorang leluhur S. Mengga memang berasal dari keturunan Hadat Karombang, Kecamatan Bulo. Selain itu, Mengga dalam kosakata bahasa Balani Pamandar berarti warna merah atau mamengga. Julukan ini boleh jadi dianalogikan dengan karakter pribadi beliau yang terkesan mamengga. Haji Said Mengga atau Puan Mengga lahir di Kampung Lawarang tanggal 28 Agustus 1926 yang dalam versi S. Mengga sendiri disebutkan tahun 1922. Ayah S. Mengga bernama Sayyid Muhsin Alatas, sedang ibunya bernama Hajah Cila, salah seorang keturunan bangsawan Mandar dari garis keturunan Marakdia Alu, yang juga Marakdia Balanipa yang ke-43, yaitu Ikambo, dengan gelar Anumerta Tomatindo di Lekopakdis. Ikambo melalui salah satu istrinya,
kemudian melahirkan putra, yaitu Tokape dan Tokepa. Di kemudian hari Tokape atau Ibasok Boroa menjadi Marakdia Balanipa ke-46 dan memiliki 3 putra, yakni Simanangi Pakarama, Pamase Palawuang, dan terakhir Tamangandro Passaluna. Dari salah satu istri Palawuang inilah lahir Andik Baso, Marakdia Balanipa ke-51, yang juga suami dari Andik Depu, Marakdia Balanipa ke-52. Adapun Tokepa atau Iwaso Tembaga memiliki putra bernama Madapungang, yang tidak lain adalah ayah dari Hajacila, yang nantinya menjadi Marakdia Pambusuang. Kakek dari Esmengga ini, yakni Madapungang, biasa disapa dengan sebutan Icabang atau bergelar Tobarani. Dari pernikahan Said Muhsin Alatas dengan Hajacila, lahir 4 orang anak, yakni Sayyid Husain Alatas atau Pokose, Sayyid Mahmud Alatas atau Puan Mengga, Syarifah Berlian Alatas atau Puan Barlian, dan Sayyid Kaharuddin Alatas atau Puan Bela. Sedang pernikahan Said Muhsin dengan istri lainnya, yaitu Siti Sauda, lahir 2 orang putra, yaitu Sayyid Abdullah Alatas dan Sayyid Ali Alatas. Sayyid Muhsin selain menikahi 2 orang putri Mandar, juga menikahi seorang gadis Jawa yang memberinya keturunan sepasang putri kembar bernama Syarifah Masna Alatas dan Syarifah Nur Alatas. Kedua saudari perempuan Esmengga yang kembar ini menetap di Pulau Jawa. Esmengga sendiri sebenarnya memiliki saudara sesusuan melalui seorang ibu terhormat yang menjadi ibu susu Esmengga di Lawarang. Dalam membina rumah tangga, Esmengga adalah seorang suami yang romantis, candaan dan perlakuan sayang yang kadang unik, menggelikan, dan spontan terhadap istri-istrinya. Nyata sesuatu yang tidak dibuat-buat. Di dalam mendidik putra-putrinya, Esmengga lebih menekankan pada aspek akhlakul karimah, kejujuran yang menjadi substansi pesan moralnya, diaplikasikan dengan contoh dan keteladanan, bukan dengan retorik yang muluk-muluk. Menurut Esmengga, hanya dengan kejujuran seseorang dapat hidup survive, berani berbuat dan bertanggung jawab. Semangat juang dan rela berkorban adalah juga bagian yang ditanamkan sejak dini kepada anak-anaknya. Karisma yang tergurat dari wajah tampannya adalah juga pantulan dari kejujuran dan semangat juang yang dimilikinya. Sebagai seorang pemimpin yang berkarakter, ia mampu menjinakkan berbagai masalah sesulit apapun yang dihadapinya. Masa kecil hingga remaja Esmengga banyak dilewati di kampung Lawarang dan Pambusuang. Kalau Pambusuang dikenal dengan kultur masyarakat yang religius, maka Lawarang dikenal dengan kultur masyarakatnya yang temperamental. Boleh jadi, karakter pribadi Esmengga adalah akulturasi, darah panas dari Lawarang, dan tuah ulama dari Pambusuang. Dari kondisi lingkungan yang demikian, Esmengga tumbuh menjadi seorang remaja kampung yang karismatik, berwibawa, bersahabat, dan berani berkorban tanpa mempersoalkan status sosial seseorang yang dihadapinya. Oleh karenanya, Esmengga cukup disegani, bahkan
menjadi idola di lingkungan pergaulannya. Lingkungan pergaulan kampung yang labil ikut berpengaruh dalam proses pendidikan formal Esmenga. Hobi dan kegemaran Esmenga selain jogging adalah bermain bola. Sepak bola adalah salah satu kegemaran Esmenga di masa muda. Kepiawaiannya di lapangan hijau menempatkan dirinya menjadi salah seorang pemain handal di Bonmandar pada masanya. Posisinya sebagai striker dan kemampuan individunya menciptakan gol menjadikan Esmenga sebagai idola. Kecintaan pada dunia olahraga sejalan dengan rancangan pembangunan kompleks olahraga yang mega di Madate, serta sempat menggelar turnamen sepak bola bergengsi antar kabupaten, yakni Esmenga Cup. Di Mandar, ia hanya sempat menempuh pendidikan sekolah rakyat dan HIS selama 2 tahun di kota Majene. Tapi, karena tindakan kriminal menikam pesarum, ia terpaksa berurusan dengan hukum dan meninggalkan bangku sekolah. Esmenga ditangkap polisi Belanda dan dijobloskan ke rumah tahanan Majene saat masih berusia 16 tahun. Kemudian diasingkan ke Jawa Barat sebagai salah seorang narapidana pemerintah kolonial Belanda di penjara Sukamiskin. Selepas menjalani masa hukuman di penjara Sukamiskin, Esmenga berangkat ke Yogyakarta dengan maksud melanjutkan pendidikannya di sekolah Muhammadiyah. Setelah 3 tahun menjalani masa pendidikan di sekolah itu, beliau menyatakan berhenti dan tidak berhasrat untuk melanjutkan pendidikannya. Esmenga justru tinggal dan bekerja sebagai pelayan di rumah salah seorang asisten Wedono di Yogyakarta. Selepas tugas sebagai abdi, Esmenga mencoba memasuki dunia kemiliteran. Situasi negara dan bangsa Indonesia yang sedang berjuang mencari kemerdekaannya menggugah hasrat heroisme yang membuncah di dadanya. Untuk itu, bersama teman-temannya, beliau kemudian memilih bergabung ke beberapa organisasi kelaskaran di Pulau Jawa. Antara lain, menjadi anggota Laskar Pejuang di daerah Lawang, Jawa Timur selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu, Esmenga kembali ke Mandar dan sempat bergabung dalam satuan militer bentukan Jepang bernama Heiho dengan jabatan sebagai komandan regu pada tahun 1943. Namun kemudian menjadi buronan tentara Jepang akibat meninggalkan Heiho dengan membawa kabur beberapa pucuk senjata api dan amunisi. Esmenga kemudian menjadi anggota Laskar Pejuang Kemerdekaan Indonesia yang bereaksi keras terhadap kehadiran kembali tentara Belanda. Namun, pada tahun 1946, Esmenga kembali tertangkap oleh tentara sekutu dan lagi-lagi dijebloskan ke penjara Majene. Tentu saja, pengawasan terhadap Esmenga dan kawan-kawannya cukup diperketat. Namun Esmenga dapat melarikan diri dari penjara setelah ditahan kurang lebih 1 tahun dan kemudian bergabung menjadi anggota Kelaskaran Kris Muda Mandar, sebuah organisasi perjuangan yang dibidani kelahirannya oleh Andi Depu Marakdia Balanipa ke-52. Pasca kemerdekaan, peleburan Laskar Gerilya di Sulawesi sejalan dalam upaya rasionalisasi tentara oleh pemerintah pusat mengakibatkan Batalion Mandar dirampingkan menjadi setingkat 1 kompi dan 3 kompi lainnya dikembalikan ke masyarakat. Pada tanggal 3 September 1952, Esmenga beserta
155 anggota pasukannya dilantik dan diresmikan sebagai tentara APRIS, ditinambung dengan nama kesatuan Pasukan Mandar atau disebut Kompige. Kompige Pasukan Mandar, pimpinan Letda Esmenga, oleh sebagian besar kalangan masyarakat Mandar lebih populer dengan sebutan Pasukan Mengga. Julukan ini boleh jadi karena popularitas sosok pribadi Esmenga sebagai komandannya. Julukan seperti itu memang lazim digunakan di masa revolusi. Tujuannya untuk lebih meningkatkan kewibawaan seorang pemimpin pasukan. Dalam kurun waktu 1962 sampai dengan 1964, Esmenga berperan penting dalam beberapa operasi militer dan aktivitas konsolidasi dalam rangka membebaskan Mandar dari rongrongan pasukan 710 pimpinan Andi Selle dan gerombolan DITII Pasukan Tande, pimpinan M. Sanusi. Bersama dengan beberapa tokoh kunci masyarakat Mandar, baik dari Pitu Bak Babinanga maupun Pitu Ulun Nasalu, dibentuklah Front Pembebasan Rakyat Mandar Tertindas untuk satu tekad komitmen moral untuk menyelesaikan masalah keamanan di Mandar. Dengan panglima operasinya dipercayakan kepada Esmenga yang dengan sigap mengkoordinir suplai senjata dan amunisi. Kemudian, Esmenga turut serta dalam operasi pada peristiwa Pindrang yang mengakibatkan tewasnya Andi Selle pada tanggal 5 April 1964. Setelah itu, Esmenga memimpin operasi menumpas DITII Pasukan Tande dengan hasil gemilang sehingga secara de facto daerah Mandar dinyatakan aman. Saat berpangkat mayor, Esmenga sempat menjadi asisten pribadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin yang saat itu dijabat Kolonel M. Yusuf hingga masa kepemimpinan Brigjen Solihin GP. Hikmah terdalam yang didapatkan Esmenga sebagai asisten pribadi adalah bertautnya jalinan pribadi antara dirinya dengan M. Yusuf dan Solihin GP, dua figur Panglima Kodam 14 Hasanuddin yang dikaguminya. Jabatan terakhir Esmenga sebagai militer aktif adalah Komandan Kodim 1402 Polmas hingga pensiun pada tanggal 1 Oktober 1975. Lalu kemudian melangkah pasti ke Parekdeang untuk mewujudkan cita-citanya sebagai petani. Setelah kurang lebih 5 tahun bermukim sebagai petani di Parekdeang, Esmenga mendapat kepercayaan dari rakyat menjadi Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Polmas periode 1980 sampai dengan 1985. Meskipun pada awalnya tidak bersedia, tetapi akhirnya beliau menerima amanah rakyat dengan sebuah tekad membangun Polmas dari tidur panjangnya. Sekitar akhir tahun 1978, beberapa mahasiswa Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mamasa Mandar, pimpinan Dr. Andes Nadir Arifuddin, mengembangkan sebuah wacana tentang figur Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Polmas pasca Haji Abdul Majid. Setelah beberapa kali pertemuan di asrama mahasiswa Balanipa Jalan Rusa Makassar, akhirnya kelompok mahasiswa yang terdiri dari
Dr. Andes Nadir Arifuddin, Andi Sanif Aco, Asis Rahmat, Alimuddin Lidda, Waris Hasan, Samad Bonang, Dahlan Lidda, Syahruddin Rashid, M. Talib Bandru, dan lain-lain bersepakat bahwa figur yang akan diusung adalah Letkol Purnawirawan S. Mengga. Selanjutnya, Pepabri secara resmi mengusulkan Letkol Purnawirawan S. Mengga ke DPRD sebagai calon Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Polmas periode 1980 sampai dengan 1985. Akhirnya, pada tanggal 30 Mei 1980, dalam suatu rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Polmas, dengan agenda tunggal pemilihan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Polmas, Letkol S. Mengga memenangkan pemilihan tersebut dengan memperoleh 27 suara, mengungguli Dr. Andes M. Yusuf Jafar, Sekda Polmas, dan Samuel Matasak yang masing-masing hanya memperoleh 2 dan 3 dukungan suara. 5 tahun kemudian, tanggal 5 Juni 1985, Letkol Purnawirawan S. Mengga terpilih kembali sebagai Bupati Polmas periode 1985 sampai dengan 1990 dengan memperoleh 27 suara anggota dewan, menyisihkan Dr. Andes Abdullah Jaga dan Muhammad Marsuki Sammu yang masing-masing hanya memperoleh 3 dan 2 suara anggota dewan. Terpilihnya S. Mengga untuk kembali memimpin Polmas membuat sukacita yang mendalam di hati rakyatnya. Dalam hal ini, keputusan Menteri Dalam Negeri mengesankan sebuah keistimewaan bagi S. Mengga, bahwa dialah satu-satunya bupati dari unsur ABRI di Sulawesi Selatan saat itu yang lolos untuk 2 kali masa jabatan. Ada aturan yang melarang ABRI dipilih kembali, kecuali memang sangat dibutuhkan dan memiliki keluarbiasaan. Hal ini membuktikan bahwa rekomendasi Kepala Staf Angkatan Darat yang diberikan pada S. Mengga merupakan bentuk pengakuan alma maternya atas prestasi kerja yang telah dibuatnya sepanjang tahun 1980 sampai dengan 1985. Saat kurang lebih 7 bulan lagi, S. Mengga akan mengakhiri masa jabatannya pada periode kedua sebagai Bupati Kabupaten Polmas, menerima penghargaan Prasamya Purnakarya Nugraha tanggal 3 September 1989. Ambisinya yang kuat untuk mempersembahkan yang terbaik buat rakyatnya benar-benar telah terwujud. 7 bulan yang tersisa dari masa jabatan beliau, tak terhitung berapa banyak infrastruktur berhasil dibangun dan dirampungkan, hingga masa jabatan beliau tuntas pada tanggal 15 Juni 1990. S. Mengga yang sampai akhir hayatnya masih menjabat sebagai Ketua Markas Daerah Legiun Veteran RI Kabupaten Polmas, mengisi hari-hari tuanya dengan mengurus perkebunannya yang luas di Paredeang. Beliau menikmati hobi dan kegemarannya seperti memelihara satwa binatang ternak. Dalam usianya yang ke-83 tahun, S. Mengga meninggal dunia dengan tenang di Rumah Sakit Akademis Makassar pada hari Jumat tanggal 13 April 2007 sekitar pukul 1.30 dini hari karena sakit. Jasad beliau dimakamkan di depan Masjid At-Taqwa Pamusuang pada Sabtu tanggal 14 April 2007
dalam suatu upacara kebesaran militer dipimpin Komandan Korem 142 Tarwada Tarogau, mewakili Pangdam 7 Wirabuana.